Shalom saudara-saudara, dalam mengakhiri akhir pekan kita pada saat ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bertemu dalam saat teduh pagi, Sabtu 7 Agustus 2021. Sejenak dalam teduh kita akan merenungkan damai sejahtera yang diberikan Kristus. Yohanes 14 ayat 27 akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu ada dalam hati kami, dalam kami merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dalam kami merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara-saudara, ketika firman Tuhan itu dilihat sebagai sebuah sekumpulan peraturan boleh dan tidak, yang kemudian merupakan ciri khas dari berbagai agama dunia, hanya akan kemudian menghasilkan beban berat kehidupan yang tidak tertanggungkan. Akibatnya orang akan selalu mencari celah untuk menyiasati peraturan tersebut. Ada peraturan yang halal, ada yang haram dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, Yesus dengan tegas mengecam keras orang Farisi yang menciptakan aturan ini boleh, ini tidak. Yang kemudian begitu berat menekan padahal mereka sendiri tidak bisa untuk kemudian menanggungnya. Ketika perkataan Tuhan dilihat hanya sebagai sebuah rangkaian tata cara syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang merupakan ciri khas dari berbagai agama-agama dunia, hanya akan menghasilkan rasa frustasi berkepanjangan. Akibatnya orang akan menyingkirkan dan menjauh dari lingkungan yang dianggap tercemar oleh dosa. Padahal salah satu fungsi daripada orang percaya sebagai pemberi pengaruh, pemberi petunjuk jalan yang benar bagi kehidupan dalam lingkungan yang dianggap sebagai sebuah kesalahan. Beban berat hukum agama dunia hanya akan selalu menghasilkan kegelisahan dan kegentaran hati bagi orang yang memeluknya. Sekali lagi, Yesus Kristus mengatakan dengan jelas bahwa Dia meninggalkan damai sejahtera bagi anaknya. Yesus Kristus menyatakan dengan tegas bahwa Dia memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika orang menyadari bahwa dirinya dibenarkan di hadapan Allah, hanya karena kasih-Nya, orang akan merasakan damai sejahtera. Merasakan suatu ketenangan batin yang kemudian muncul karena mengetahui bahwa dirinya telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika orang percaya menyadari bahwa kehidupan kekal yang didambakan telah dianugerahkan Allah kepadanya, bukan karena perbuatan baik, orang akan merasakan damai sejahtera, suatu ketenangan batin yang muncul karena mengetahui bahwa dirinya memiliki jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan ketika mengetahui bahwa Allah menunjukkan hal-hal yang berfaedah bagi kehidupannya, dan orang percaya mempercayainya, orang akan merasakan damai sejahtera, suatu ketenangan batin yang muncul karena mengetahui bahwa dirinya akan mengejar berbagai hal yang berfaedah dalam hidupnya sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, dan pasti akan berguna bagi dirinya dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika orang percaya menyadari bahwa Allah menuntun langkahnya, Allah menuntun kakinya, memberikan petunjuk dan terang dalam hidupnya, orang tersebut akan merasakan damai sejahtera,
suatu ketenangan batin yang muncul karena mengetahui bahwa dirinya selalu dituntun oleh Sang Pencipta. Sehingga kehidupannya tidak akan tersesat, jalannya tidak akan berada dalam gelap, tetapi dia melihat terang yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ada kesusahan yang dia dapatkan, ya, tetapi dia melihat bahwa di balik semuanya itu ada rencana, ada rancangan Tuhan yang disiapkan untuk sebuah kehidupan yang terang benderang ketika dia melalui proses itu dengan sebuah ketenangan dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menutup pekan kita hari ini dalam kita berakhir pekan, dan kita meyakinkan dalam iman kita bahwa damai sejahtera Tuhan akan selalu melingkupi kita. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kami berakhir pekan Tuhan pada saat ini, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Untuk kami dalam hidup ini, damai sejahtera Tuhan yang kami dahulukan, sehingga setiap apa yang kami percayai, apa yang kami pilih, apa yang terjadi dalam hidup kami melihat bahwa ada rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan sehingga kami mampu melihat rancangan-rancangan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam kami beraktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh pagi kita saat ini, saudara-saudara. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di Senin awal pekan depan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.